Ajak masuk kamar. Iya, saya bilang istirahat di kamar. Istirahat di kamar. Nah, setelah itu barulah sakit perutnya, Pak. Sudah semakin sakit sekali. Saya terhadap sang istri inisial AS 24 tahun hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang dikutip dari tribunnews.sultra.com pada Senin 1 Juni, korban ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan dengan tubuh yang dipenuhi luka lebam pada Sabtu 30 Mei. Dari hasil autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Kendari Sultra, ada sebanyak 28 luka memar dan pembengkakan otak pada tubuh korban. Menurut Kasat Reskrim Polresta Kendari, yakni AKP Weliwanto Malau, terdapat 2 luka memar pada bagian belakang dan 2 luka memar di depan kanan dan kiri korban. Bagian wajah terdapat 2 luka memar di pipi kanan, memar dan robek pada kelopak mata kanan, serta luka lecet pada alis kiri dan kelopak mata kiri. Selanjutnya juga ditemukan 1 luka memar di dada bagian tengah dan 2 luka lecet pada bahu kanan. Lalu ada 3 luka memar di lengan atas kanan, 1 luka memar di lipatan dalam siku kanan, serta 1 luka lecet tekan pada bagian belakang siku kiri. Bagian bawah tubuh didapati 1 luka memar di panggul kiri, paha kanan terdapat 2 memar bagian atas dan 1 memar bagian luar. Kemudian paha kiri ditemukan jaringan psikiatrik serta 1 luka memar atas, betis depan memar dan 1 luka lecet dari betis hingga pergelangan kaki kanan. Selain visum luar, tindakan autopsi mendalam juga dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab hilangnya nyawa korban. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Kendari menemukan 3 poin krusial pada organ dalam kepala korban. Ditemukan resapan darah dan memar pada kepala, pembengkakan hebat pada otak, dan terjadi pelebaran pembuluh darah pada selaput otak. Adapun dari informasi yang kami terima, motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dilandasi oleh rasa cemburu yang tak terkendali. Pelaku kerap menuding istrinya berselingkuh dengan alasan yang tidak jelas. Tuduhan tersebut berujung pada tindakan kekerasan fisik yang membuat korban babak belur hingga akhirnya meninggal dunia. Tragisnya, tindak kekerasan ini memberikan kepuasan tersendiri bagi pelaku. Dorongan seksual IS justru meningkat saat melihat korban merintih kesakitan. Usai melakukan penganiayaan tersebut, pelaku kemudian langsung menyetubuhi korban yang berada dalam kondisi sudah tidak berdaya. Akibat tindakan brutal pelaku, korban menghembuskan napas terakhir dalam kondisi tanpa busana. Mirisnya, pelaku baru melaporkan kematian istrinya kepada pihak keluarga setelah hari memasuki waktu malam, padahal korban dilaporkan sudah meninggal sejak waktu subuh. Siram di tengah, maksudnya? Siram di tengah karena posisinya saya belum bersihkan semuanya. Bersihkan di mana? Saya bersihkan. Ditanya, di mana aku bersihkan? Pakai apa? Pakai lupa. Sisa-sisa airnya juga. di situ Saya bilang, saya ajak di kamar. ajak masuk kamar. Iya, saya bilang istirahat di kamar. Istirahat di kamar. Setelah itu barulah sakit perutnya, Pak. Sudah semakin sakit sekali. Saya ambilkan minyak telon, saya kasih panaskan air supaya. Nah, dulu tadi kau bilang suruh masuk itu. Sekarang panaskan air nih. Saya bikinkan 1 gelas untuk dia minum supaya tidak sakit perutnya. Setelah itu Saya elus-elus. Tapi masih tetap saja, kecuali dia suruh saya akan di dalam otak belakang. Jadi disitulah akibat dari susahnya bernafas. Jadi ada saraf di otak saraf belakang yang membengkak. Jadi susah dia bernafas. Jadi ada 28 luka di seluruh tubuhnya. Ya. Itu penyebab kematian di belakang, pembengkakan otak saraf belakang, tidak bisa bernafas, itu penyebab kematian, dimungkinkan meninggalnya subuh. Jadi di bawah 1 kali 24 jam. Keterangannya sinkron dari si suami ya.
Ada lagi ditanyakan? Lagi ada tim medis sama saya selaku penyidik sama KBO Maiden. Mungkin untuk kasus gejala dulu. Ini yang lain ada. Kakaknya ada pesan dari ibunya sebelum saya ada tugas lain lagi ini. Cukup? Kalau sudah cukup, kami lihat sekali lagi turut berduka cita sedalam-dalamnya ya. Proses hukum, itu proses hukum. Nah, kita tetap berproses ya. Pemeriksaan nanti olah TKP. Kemudian untuk si anak nanti kanit hidung saya nanti Ibu Zahra yang akan menyerahkan tadi kepada si ibunya itu. Iya. Ibunya tadi anaknya ya. Iya. Dalam keadaan sehat Ibu ya. Iya. Banyak terima kasih. Semoga apa yang dibikin dari anak-anak sekalian mudah Allah bisa. Amin. Terima kasih Pak ya. Iya. Saya izin pamit. Tuh, ada tugas selanjutnya nanti ada ibu kanit hidung saya Ibu Zahra itu ya. Siap. Yang gendong anaknya ya. Iya siap Bang. Terima kasih Pak ya. Pak, makasih ya. Yuk, ada pemerkosaan juga itu. Terima kasih ya, turut duka cita Pak ya. KB turut duka cita ya. 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 Ya, duka cita. Kami mau pakai. Ya Pak ya. Tadi malam. Tidurnya anak saya. Tadi malam urus keluar. Tadi malam itu kira-kira. Konten ruang kamar tuh di sini. Konten yang di situ. Kalau keluar ini. Tidak, saya tadi. Peristiwa tragis menimpa seorang ibu muda inisial AS 24 tahun di PTN Reski Desa Ambepua, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia meregang nyawa setelah diduga mengalami penganiayaan berulang dari suaminya sendiri inisial IS 28 tahun. Informasi yang dihimpun menyebutkan AS kerap menjadi korban kekerasan fisik. Pelaku sering menuduh istrinya berselingkuh tanpa bukti, lalu melampiaskan cemburu dengan memukuli korban hingga tubuhnya penuh luka lebam. Tak hanya itu, AS juga dipaksa keluar rumah dengan pakaian minim, bahkan nyaris tanpa busana. Tindakan tersebut dilakukan pelaku untuk mempermalukan korban di hadapan orang lain yang dituduh sebagai selingkuhan. Kekerasan yang dialami AS ini mencapai puncaknya pada Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Saat kembali dianiaya, korban akhirnya meninggal dunia dalam kondisi tanpa busana. Pelaku mengaku pantas menyetubuhi sang istri dalam kondisi korban sudah lemas tak berdaya dan berujung pada kematian tragis. AS diketahui menghembuskan napas terakhir pada waktu subuh, namun mirisnya kematian korban ini baru dilaporkan pelaku kepada keluarga setelah malam hari. Pada saat dievakuasi dari TKP, jasad AS ditemukan dengan luka lebam di sekujur tubuh. Rambut panjang korban juga diketahui sempat digunting oleh pelaku, dan Kasat Reskrim Polresta Kendari yakni AKP Waliwanto Malau menyebut bahwa pelaku telah berhasil diamankan dan digiring untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada Minggu 31 Mei 2026. Tadi malam. Tidurnya anak saya. Tadi malam urus keluar. Tadi malam itu kira-kira. Konten ruang kamar tuh di sini. Konten yang di situ. Kalau keluar ini. Tidak, saya tadi malam. Hah? Itu karena tadi malam. Karena tadi malam macam saya sebenarnya. Karena kapan? Ini storynya pagi baru ini. Terus ceritanya. Ini darah lagi batu. Hah? Itu sudah meninggal. Iya. Sudah meninggal di kamar mandi, kau seret dari kamar mandi. Iya. Dari kamar mandi kau seret, terus masuk di sini. Iya. Terus kau apakan situ kok? Saya kasih bari, baru posisinya saya ambil ember. Saya dompet dadanya Pak. Dompet gimana maksudmu? Dadanya supaya enak kita.